Baik. Sini ada pertanyaan. Apakah dibenarkan seorang menukil atau menyampaikan teori-teori ini yang menurut dia teori-teori tersebut tidak bertentangan dengan ajaran salaf? Misalnya menukil dari adab talabul ilm jamaah tabligh. Menurut dia adab talabul ilm jamaah tersebut tidak bertentangan dengan adab talabul ilm as-salaf. Dan menukil teori ikhwanul muslimin dalam mendidik anak mereka yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran as-salaf. Nah, ini salah ya di dalam memahami. Kalau dia paham dakwah salafiyah itu lengkap. Tentang pembahasan ilmu yang ada pada jemaah tabligh, dakwah salafiyah punya bahkan lebih. Mereka lebih paham tentang itu. Kemudian tentang pendidikan anak-anak, mereka lebih paham dari ikhwanul muslimin. Mana buktinya ikhwanul muslimin mendidik? Mana buktinya? Mereka mengeluarkan orang-orang yang menjadi didikan, bermanfaat untuk umat. Nah, maka di dalam dakwah salafiyah semuanya itu lengkap, jelas ada. Cuman sebagian orang merasa butuh melihat kepada yang boleh melihat ini, itu menunjukkan keterbatasannya dalam memahami dakwah salafiyah dan kurang paham akan dakwah salafiyah yang benar. Wallahu taala alam. Menurut yang Ustaz ketahui, apakah ada ulama salaf dalam tulisan atau fatwa mereka tentang adab talabul ilm, mereka mengakhirkan niat syekh siapa? Niat itu di awal. Iya. Yang ada itu di kalangan para ulama salaf disebut oleh Syekh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala dan lain-lainnya, bahwa orang yang menuntut ilmu, kadang di awal niatnya, awal kali dia menuntut ilmu niatnya kurang bagus. Tapi begitu dia berjalan menuntut ilmu, ilmunya ini karena baiknya ilmu tersebut memperbaiki niatnya. Iya. Memperbaiki niatnya. Inilah yang dikatakan oleh sebagian para ulama, kunna natlubul ilm bighairillah. Kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Saya adalah billah, tapi ilmu itu tidak ingin kami tuntut kecuali hanya untuk Allah. Di tengahnya berubah. Maka seperti ini adalah perkara yang baik. Ada pun mengatakan akhirnya saja baru niat, salah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus dengan niat. Ya, kalau dia menuntut ilmu tidak ada niat, menuntut apa namanya? Nah, yaitu bertentangan dengan akal sehat tentunya. Dan tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak meniatkan yang baik dari awal kalinya. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah menulis sebuah kitab Damul Mas'alah. Menurut Ustaz yang ketahui apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab tersebut? Yang melatar belakangi Syekh Muqbil melihat sebagian orang berlebihan di dalam masalah terlalu mengemis di dalam mengambil dakwah dan sehingga mengambil dana sehingga merendahkan dakwah. Ya. Sampai Syekh pernah menyebut satu kisah. Ada orang meminta bantuan begitu kepada seorang. Akhirnya datang kepada orang tersebut katakan, kamu harus minta tazkiyah dari Syekh bin Baz. Pulanglah dia teriak, ambil tazkiyah dari Syekh bin Baz. Datang kepada orang itu, kasih cuma 500 riyal saja. Maka yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini yang beliau tidak inginkan. Hal-hal yang beliau tidak inginkan. Nah, adapun Syekh sendiri, beliau sangat penyayang terhadap salafiyin. Tahu banyak ikhwah salafiyin di berbagai tempat butuh bantuan rekomendasi untuk meminta dana misalnya ke Syekh bin Baz atau Syekh yang lainnya atau dari jalur salafiyin. Ya, meminta dana, Syekh memberikan tazkiyah, rekomendasi orang ini butuh ini dan butuh ini. Nah, subhanallah. Itu dari lembutnya beliau dan perhatian beliau terhadap salafiyin. Nah, sampai kadang sebagian ikhwah tidak terhitung, minta. Ya. Kemudian bila Syekh kemarin tazkiyahnya hilang, begitu baru lagi dituliskan lagi oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Nah, ya. Jadi harus dibedakan tentang al-mas'alah itu sendiri. Meminta itu bagaimana yang diinginkan. Dan itu yang saya ketahui tentang latar belakang dari buku beliau. Dan itu disebutkan oleh Syekh di awal Muqaddimah Damul Mas'alah. Baik.
meminta dana kepada hizbiyin untuk maslahat dakwah salafin, termasuk yang beliau celah secara mutlak. Nah, kalau bentuknya meminta, iya itu beliau celah. Kalau meminta kepada hizbiyin. Tapi kalau diberi, saya sendiri bertanya kepada Syekh tentang masalah mengambil dana. Dan ini kita dengar di pelajaran fikih banyak. Beliau mensyaratkan tentang orang yang diberi dana dari pihak lain salafi diberi dana, itu kata Syekh boleh diterima dengan ketentuan pertama tidak memberi syarat. Orang yang memberi tidak memberi syarat. Kemudian yang kedua, dia ketika diberi bantuan tidak turun dari prinsipnya. Jangan sampai sudah diberi bantuan akhirnya chaos, terjadi kemungkaran, dia tidak berani menegur lagi. Dan seperti itu. Ini dua syarat, ini bolehkan. Nah, dan pernah kita di Makassar, waktu itu saya masih di Yaman, dan juga ustaz-ustaz lainnya, Ustaz Luqman Jamal, kemudian Ustaz Mustamin masih di Madinah. Ustaz Khair yang pertama tiba di Makassar, beliau pernah didatangi oleh seorang dari Istial Sirat. Ini dulu tahun berapa dulu, sudah lama. Nah, dia katanya kami mau memberi dana, syarat yang penting kamu salafi saja. Syarat yang penting kamu salafi saja. Ya, saya tidak setuju. Ustaz Luqman tidak setuju. Akhirnya kirim surat ke saya, sampai ke saya juga tidak setuju. Gitu. Setelah sampai ke saya berpikir saya tidak setuju. Saya punya 5 alasan tidak setuju. Saya maju hadapkan ke Syekh Mukbil Hafizahullah Ta'ala. Ya. Maka saya tanyakan kepada beliau, ya Syekh, ini ada kejadian begini. Saya cerita kejadian tadi, bahwa mereka mau memberi syaratnya kamu salafi saja. Ya. Tapi saya bilang, Syekh, kalau saya sendiri, saya kayaknya berat untuk menerima dan tidak ingin menerima. Pertama, mereka itu hizbiyun ya Syekh, saya bilang. Mereka ini, orang-orang ini hizbiyun. Dan kami mengkantar mereka. Kalau kami mengambil dana lagi dari mereka, diberi kami ambil, maka apa yang dikatakan orang nanti? Kemudian saya sebut lagi alasan-alasan saya lain. Kata Syekh Hafizahullah, kalau mereka tidak memberi syarat, kamu ambil saja. Kalau mereka nanti di belakang berpaling, misalnya melanggar syaratnya, melanggar ketentuan diberi syarat, tinggalkan, masjid sudah milik kalian. Kata Syekh. Tapi saya sendiri tidak menyangka mereka akan seperti itu. Pasti ada syarat nanti di belakang. Nah, itu jawaban Syekh. Jadi dari sini tentang masalah mengambil, beliau bolehkan dengan 2 ketentuan tersebut. Siapa yang mau penukilan selain dari ini, maka hendaknya dibawa dalil. Ini yang kami pahami dari Syekh Mukbil, dan saya tanyakan langsung dan saya lihat di sebagian buku beliau dengan fatwa yang seperti ini. Nah, baik. Adapun kalau dia meminta, duluan meminta, maka ini yang tercela. Hendaknya wajah sana'ah. Jangan sampai dakwah itu digunakan. Sampai kata Syekh Mukbil, andai kata seorang itu makan pasir lebih bagus daripada dia menghilangkan dakwah. Dan kita sering sekali terkenang dengan 8 bait syair yang dia sering ucapkan tentang hal ini. Cuma panjangnya diuraikan. Insyaallah. Banyak pertanyaannya banyak ya, saya pilih saja. Kalau bikin pertanyaan sedikit saja, supaya kita bisa dulu. Jangan satu lembar atau 2 halaman. Kayak mengarang gitu. Kitab apa yang bagus menjadi rujukan kami tentang masalah takdir mimpi? Ada saya lihat kitab terjemahan katanya dinisbahkan kepada Ibnu Sirin tentang takdir mimpi. Sehingga saya itu penisbatan tidak benar. Ya. Kemudian masalah takdir mimpi itu para ulama memberikan rincian. Masalah takdir mimpi. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan lain kita terangkan. Sebab ini butuh membawakan fatwa-fatwa dan para ulama. Ini termasuk masalah yang banyak berkembang di zaman ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza kafara ar-rajul akhah faqad ba'a bihi ma ahaduhuma." Begitu ya lafaznya sahabat, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma." Kana kama qala illa har alayhi.
Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, tidak apa-apa. Kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepadanya. Pertanyaan di sini, apakah di sini juga berlaku orang-orang yang bermudah-mudahan mengatakan kepada seorang atau kelompok orang sururi, bukan salafi, sombong, munafik, itu celaan yang lainnya. Itu masih di dalamnya hal-hal yang mengeluarkan seorang takfir, kemudian takfir, itu hukum syar'i. Kalau tidak benar, dampak jeleknya akan kembali kepadanya. Nah, karena itu hati-hati. Karena tadi kita tekankan, berbicara tentang hal tersebut, lain seorang itu punya wara, punya ikhlas yang baik, punya agama yang tinggi, pasti bangun dia harus adil, harus tahu kaidah-kaidah dia buat adil, supaya bisa menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Bagaimana kebiasaan cara wanita-wanita di Yaman dalam meminta nasihat kepada syekh gurunya, sehingga akhwat tersebut tidak khawatir dan aman dari fitnah, sekaligus meminta nasihat terjawab. Caranya dengan kirim surat atau buat pertanyaan kemudian dijawab. Nah, itu cara yang bagus. Kemudian memperbanyak dari menuntut ilmu. Sebab seseorang kalau punya masalahnya itu hendaknya dia catat kalau dia penuntut ilmu. Nanti tiba saatnya dia rajin hadir di halaqah ilmu, masalah itu akan lewat dengan sendirinya. Dan akan terjawab beberapa masalah kalau dia rajin hadir di majelis ilmu. Ilmu itu, ya ikhwan, itu diambil dengan cara banyak belajar, dengan menuntut ilmu. Tidak dengan hanya sekedar hadir daurah beberapa saat saja, atau sekedar tanya jawab saja, tidak. Tapi butuh belajar. Nah, tapi orang yang senang hadir pengajian, senang untuk hadir dalam majelis ilmu, dan membuat target untuk dirinya paling tidak ada waktu dia mendapatkan siraman-siraman ilmu, maka ini orang yang baik insyaAllah ta'ala. Kita harapkan kebaikan untuknya dan kita mendoakan orang-orang yang seperti ini supaya dipapahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang iya. Apakah berdosa seorang akhwat yang meminta nasihat atau menasihati mungkin yang kita kesalahan dia, guru atau ikhwah, yang menyebabkan guru atau ikhwah tersebut terfitnah. Padahal niatnya benar-benar ingin meminta nasihat. Salah ini. Dia niatnya benar-benar ingin meminta nasihat atau memberi nasihat. Ya, tetapi kalau caranya salah, maka itu berhubungan langsung, telepon langsung, nasihat langsung, itu salah caranya. Nah, tidak seperti itu cara menasihati. Apalagi perempuan, maka dia harus menjaga. Nah, al-mar'atu awrah. Faidah kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan adalah aurat. Kalau keluar, dia akan dibuat agung oleh syaitan. Perempuan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." Dan jangan mereka merendahkan suaranya sehingga menjadi tamahlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Seorang perempuan dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan dirinya adalah menjaga hijabnya, yang menjaga dirinya. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga kemuliaannya, Allah akan menjaganya. Fayasta'i ya'ifahullah. Siapa yang berusaha untuk istighfar, menjaga kemuliaan diri, Allah akan menjaganya. Harus dipahami menjadi prinsip setiap perempuan muslimah. Bagaimana hukum menerima dana bantuan dari Yayasan As-Turat Al-Haramain Darul Bir untuk pembangunan sekolah atau madrasah yang kita rinci? Saya sudah sebut tadi ya. Cuma di sini saya menangkap ada sinyal lain. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Dan sekarang ini dikembangkan tuduhan kepada kita bahwa kami punya hubungan dengan Haramain. Dan saya sudah terangkan berulang kali tentang masalah Haramain tersebut. Mereka memberi bantuan, kami menerima. Nah, mereka memberi bantuan, kami menerima. Itu sifatnya begitu. Dan mereka menawarkan tanpa memberi syarat. Dan kemungkinan juga kami tegur, walillahilhamd. Kita terangkan hal tersebut kepada mereka di Jakarta. Kemudian kita tulis surat ke Syekh Rabi. Kalau yang kami salah, mohon untuk dijelaskan supaya kami rujuk di depan umum. Gitu.
Yang sudah ketahui dari Syekh Muqbil itu tadi tentang masalah menerima. Ada pun tuduhan tentang Darul Bir itu hanya semata-mata kedustaan terhadap kami. Bagaimana yang saya terangkan di kaset, ya asalnya memang ada ya hal saya membuka jalur begini, tapi hubungan belum ada hubungan. Itu pun ya asalnya dengan jalan yang baik, dan sampai kita dengan Syekh Muqbil ingin melakukan hubungan seperti itu, dan Syekh sendiri atau Abu Hatim yang menerima telepon itu menawarkan, oh Syekh, kalau kamu ingin rekomendasi dari Syekh akan memberi. Tapi waktu itu saya tidak butuh rekomendasi, saya ingin dihubungkan saja ke sana. Sekarang saya tidak butuh secara rekomendasi, saya cuma ingin dihubungkan. Sebab mencari orang yang membantu salafi itu sulit. Saya ingin dihubungkan saja. Dan saya tidak berpikir untuk meminta rekomendasi. Saya merusak tidak butuh untuk saat itu. Nah, tapi subhanallah, itu menunjukkan bahwa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala memang beliau lembut terhadap umat secara umum, perhatian terhadap masalah dakwah dimanapun dia berada. Nah, adapun mereka menuduh bahwa saya punya hubungan dengan Syekh Abdurrah, ini semata-mata kedustaan yang akan dipertanyakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ihtiraz Kuwaitnya ataupun ihtiraz Jogja. Nah, dari tuduhan ini datangnya dari seorang hizbi kelas kakap namanya Askari, yang tadinya di Makassar, ya, kemudian melarikan diri ke Balikpapan. Nah, kami diundang di Balikpapan oleh beberapa orang ikhwah. Sebagian ikhwah itu masih awam, sebagian ikhwah. Satu lagi rajin ngaji tempat Askari. Rajin ngaji tempat Askari. Askari tubuhnya mereka mencetak majalah atau mencetak buletin di tempatnya. Dan sebagian ikhwah yang awam ini juga ngaji di tempatnya. Begitu kami diundang, maka yang namanya mencari-cari kesalahan mulailah. Semua orang ini dikatakan ini hizbi, sikulan ini pengedar, sikulan ini tokoh sururi, sikulan ini tokoh sururi, yang anak buahnya Ahmad Faiz. Padahal orang ini Ahmad Faiz saja baru dengar. Ya. Abu Hidah saja baru dengar. Bagaimana dikatakan anak buahnya? Dan kami dituduh punya hubungan dengan Ahmad Faiz katanya. Dan ini disebarkan. Dan sangat sesalkan. Yang saya sesalkan, kabar-kabar dusta seperti ini dari seorang pendusta yang sudah kita kenal. Dan kalau kita saksikan akan hal tersebut, jangankan pada kita, kadang kepada para masyayikh pun mereka melakukan hal tersebut. Ya, seperti Luqman Ba'abdu misalnya. Itu Pak Syekh Muhammad bin Hadi, dia mengatakan Mukarnas itu tidak jadi. Dirubah jadi daurah katanya. Saya bayangkan, tak malu. Itu Pak Syekh mengatakan seperti itu. Kepada Syekh saja berani, apalagi kepada kami. Nah, maka harus diketahui orang-orang yang seperti ini. Ada memang orang-orang ingin merusak dalam dakwah salafiyah. Dan saya tahu makar mereka. Mereka ingin membenturkan saya dengan seluruh ustaz yang lain. Dan saya pahami hal ini. Cuma saya berbicara hanya mendudukkan masalah. Dan menegaskan ucapan pada orang-orang yang saya tahu persis bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak belajar al-haq. Adalah pengikut kesesatan. Seperti Askari yang saya katakan tadi itu. Itu yang saya yakini pada orangnya. Kata Syekh Muqbil, ini termasuk kaidah saya lupa tadi sebut. Arkanul hizbi ada 3. Rukun hizbi itu ada 3. Rukun hizbi. Ini kaidah agung dari Syekh Muqbil. Dan Syekh sendiri ditanya, bagaimana ya Syekh caranya kita kenal hizbiyah itu? Kata Syekh hizbiyah itu dikenal ya ikhwan bil mumarasah, dengan banyaknya duduk dan melihat taktiknya, gerak-geriknya sehingga dihukum ini hizbi. Tapi beliau memberi kaidah, rukun hizbi itu ada 3. Pertama, at-talbis, senang menyamar-nyamarkan. Yang kedua, al-kadhib, senang berdusta. Yang ketiga, al-khida, senang menipu. Dan ini ada padanya, 3-3. Nah, ada padanya 3-3. Pada ba'afunya dan pada Askari. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, tuduhan-tuduhan seperti ini itu sudah klasik sudah. Nah, sudah sesuatu yang biasa dari mereka. Bagaimana caranya ini menjatuhkan orang saja? Ini menjatuhkan. Kalau kita lacak dari sisi ilmiah, kita tidak akan mampu mengungkap perkara-perkara ilmiah. Ya, wallahu musta'an. Maka yang saya nasihatkan kepada ikhwah, hendaknya senantiasa giat dengan menuntut ilmu. Tidak usah sibuk dengan hal-hal yang seperti ini, melalaikan saja. Ya. Dan kita juga perlu tahu orang-orang seperti ini, walaupun berusaha untuk mengagungkan dirinya, ibarat balon itu ditiup terus. Namanya balon ditiup, kena jarum sedikit pecah.
Seperti itu, tunggu saja. Orang yang zalim itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita punya pengalaman sangat berharga sekali. Ya, di masalah sekarang. Saya sempat bilang kepada Muhammad Sewek waktu itu. Saya bilang, siapa yang menyimpang dari kita, kamu akan lihat, Allah akan menghinakan kita. Saya bilang kepada dia. Dan subhanallah, baru berapa lama, tidak lama kita menunggu. Ya, keluar dari syifron, nampak mereka berada di atas kata. Ya. Dan ini adalah suatu hakikat, walaupun pahit, tapi hendaknya mereka terima. Kalau memang mereka benar-benar orang yang tajarrud ingin menerima al-haq, dan jangan bersombong dalam menerima al-haq. Orang itu, kalau dia rujuk kepada al-haq, itu lebih baik daripada menanggung siksa api neraka. Ya. Kata para ulama, al-aru khairun minan nar. Menanggung aib lebih baik daripada menanggung api neraka. Ini menunjukkan bahawa rujuk kepada hak itu adalah suatu izzah dan fadilah. Kadang seorang sulit rujuk kepada hak, dia anggap kalau dia rujuk, dia sampaikan tobatnya, dia umumkan, ini mengangkat nama orang yang mengkritiknya. Begitu. Jadi khawatir nanti terangkat namanya dan dia tidak senang itu, akhirnya dia tu tidak mau mengumumkannya, tidak ingin menjelaskannya. Padahal kesalahan ini bukan kesalahan kecil seperti yang saya katakan tadi. Kesalahan yang beredar di tengah salafiyin dan melakukannya adalah banyak dari salafi, dan kita tidak merasa aman. Ikhwan salafiyin bersih dari itu. Maka bukan dari nasihat kepada umat. Kalau itu dibiarkan dan itu dianggap penipuan terhadap umat, kalau mereka senantiasa menyembunyikan hal tersebut, dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ghashana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, dan itu bukan dari kami. Allahul musta'an. Menjadilah sebab dalam kebaikan, jangan jadi sebab dalam kejelekan. Iya. Kemudian hendaknya setiap orang menyibukkan diri dengan apa-apa yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian dikatakan di sini oleh penanya, bagaimana kaidah-kaidah ahli sunnah mentahir sholat? Saya sudah terangkan tadi ya. Apakah boleh kita menerima makanan dari tetangga yang kafir? Kalau makanan tersebut, ya pertama dilihat dari dua sisi. Makanannya apa? Kalau makanan tersebut sifatnya sembelihan, ya, maka kafirnya perlu dirinci. Kalau kafirnya adalah selain ahlul kitab, sembelihan tersebut tidak boleh dicuri, haram untuk dimakan. Tapi kalau kafirnya ahlul kitab, maka ahlul kitab ini butuh dilihat, dia menyembelih hal tersebut pakai cara ahlul kitab atau tidak. Kalau dia pakai cara ahlul kitab, halal dimakan. Kalau dia pakai cara ahlul kitab, maka tidak halal dimakan. Saya katakan halal dimakan kalau dia sembelih pakai cara ahlul kitab, sebab dalam Al-Quran dikatakan, "Al-yawma uhillat lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum." Makanan pada hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, makanannya ahlul kitab halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Ya, itu nafsi. Tapi kata para ulama, disembelih dengan cara ahlul kitab. Ya, kalau makanannya berupa selain sembelihan, misalnya selain sembelihan, maka yang perlu diperiksa di situ, apakah ini bejananya bukan bejana yang biasa dipakai untuk makan babi, seperti minum khamar. Kemudian apakah dari makanan tersebut tidak terkandung zat-zat yang diharamkan di dalam syariat. Itu betul diperiksa. Hukum membaca salatu khairun minan naum ketika azan subuh. Diperselisihkan oleh para ulama di mana membaca salatu khairun minan naum. Apakah di azan pertama atau di azan yang kedua? Iya. Para masyayikh di Saudi Arabia menguatkan di azan yang kedua. Cuman Syekh Mukbil rahimahullah beliau kuatkan di azan yang pertama, pengucapan as-salatu khairun minan naum. Dan ini juga adalah pendapat Syekh Al-Albani. Sebab munasabahnya lebih tepat. As-salatu khairun minan naum kan artinya salat lebih baik daripada tidur, iya kan? Membangunkannya lebih cocok di azan pertama. Sebelum saya uraikan di sini, mungkin ada sebagian hadirin yang kurang paham bahawa azan dalam sunnah itu ada dua sebenarnya dalam salat subuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Azan kedua ini yang biasa kita dengar di masjid-masjid itu, azan subuh itu azan kedua. Azan pertama sebelumnya lagi sekitar 20 menit atau 20 menit ketika terbit fajar syarif. Iya, itu azan pertama namanya. Dipahami? Salatu khairun minan naum diperselisihkan apakah di azan pertama atau di azan kedua. Yang berdalilkan bahawa itu di azan pertama atau di azan kedua, itu berdalilkan dengan hadis. Andai kata hadisnya sahih, kita juga menguatkan itu. Tapi sangat disayangkan, hadisnya itu dari jalan Ibrahim At-Taimi, berikan dari sahabat ini, dan Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari sahabat tersebut. Karena itu hadisnya terputus. Karena itu kita memakai asar Ibn Umar. Ibn Umar mengatakan letaknya di azan pertama. Letaknya di azan pertama. Dan ini yang kita pakai.
Ini yang kita pakai. Akan tetapi dalam masalah ini Syekh Al-Albani berlebihan. Bagaimana dikatakan oleh para masyayikh kita. Sebab Syekh Al-Albani menganggap bid'ah memakai adzan as-salatu khairun minan naum di adzan kedua. Dia katakan bid'ah. Kita katakan berlebihan hukum bid'ahnya. Sebab dalil mengandung kemungkinan. Mungkin di adzan pertama, mungkin di adzan kedua. Mengandung kemungkinan hukum bid'ah tidak sampai ke sana. Cuma kita sendiri menguatkan di adzan pertama seperti yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Masih ya tulisannya dan jelas. Terangkan jumlah rakaat salat duha yang saya bisa baca tadi ya. Jumlah rakaat salat duha, kadang 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat. Semuanya dalam nas hadis yang sahih. Manakah yang lebih utama? Berbakti kepada kedua orang tua atau belajar ilmu agama dengan meninggalkan kedua orang tuanya? Kalau orang tuanya adalah orang yang butuh, maksudnya orang tuanya tidak ada yang mengurusnya kecuali dia, maka dia hendaknya bersabar. Kalau memang tidak ada yang mengurusnya, orang tuanya sudah tua, tidak ada yang mengurusnya, maka hendaknya dia bersabar merawat orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya punya anak, ada anak lainnya, ya ada yang bisa mengurusnya, maka yang seperti ini orang tua tidak punya hak untuk melarang. Orang tua melarang pun dia tetap berangkat menuntut ilmu. Sebab kalau melarang itu namanya maksiat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ibnu Umar, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Itu rincian dari fatwa Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Apa hukum zikir berjamaah seperti yang dilakukan oleh Arifin Ilham Jakarta dan ustaz yang bilang bahawa pada hadis Ibnu Mas'ud mengingkari bid'ahnya tasbihan, bukan? Saya melihat di Kalimantan diperlihatkan oleh sebagian ikhwah atau diberitahukan, saya belum lihat, diberitahukan oleh sebagian ikhwah, katanya Ja'far Umar Khalid menulis tentang disyariatkannya zikir berjamaah. Yang ada dalam pengingkaran itu hanya biji tasbihnya saja. Ini salah paham. Salah paham dari banyak sisi. Kadang dari sisi kurang dalam takhrij hadis, menurut penilaian saya itu, sebab dalam sebagian riwayat diterangkan tentang zikir berjamaah. Kemudian yang kedua, kadang salah pahamnya karena tidak mengetahui. Ya. Bagaimana para ulama memahami hadis ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama dalam buku Firaq itu menyebutkan bid'ah yang pertama muncul di Kufah itu adalah bid'ah zikir berjamaah, bukan bid'ah tasbih. Tapi bid'ah zikir berjamaah yang disebut. Menunjukkan ini diisbat oleh para ulama. Paham ini? Iya. Karena itu ini dua perkara jawaban umum bantahan sudah tentu semua dari awal dan sampai akhirnya, walaupun jawaban fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya itu tidak berarti. Menunjukkan kesalahpahaman saja. Nah, Allahul Musta'an. Dan Ja'far Umar Khalid alaihi salam, dia sendiri yang meninggalkan salafi, kata Syekh Rabi. Bukan kalian yang meninggalkan mereka. Mereka yang dia meninggalkan kalian.